Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ini kan sudah masuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan ya, pemimpin pembelajaran Pak. Jadi ada beberapa mungkin Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama ini Pak, ini kan otomatis sebagai Bapak sebagai pemimpin biasanya kan dihadapkan oleh pengambilan keputusan Pak ya, pengambilan keputusan yang mungkin ada memerlukan pertimbangan yang cukup matang. Seperti misalkan keputusan tersebut ada memiliki dua sisi yang berbeda Pak, dua sisi yang berbeda tapi kedua-duanya itu sama benar mungkin Pak. Itu yang mungkin dimaksud dengan dilema etika namanya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang menerapkan dilema etika tersebut atau bujukan moral Pak? Baik, pada kasus-kasus seperti ini, di kasus dalam kita mengambil keputusan yang sifatnya dilematis, tetapi yang berhubungan dengan etik, jadi dilema etika ini ya, yang sama-sama harus dilaksanakan dalam hal kita sebagai pemimpin pembelajaran, dalam tingkatan kita sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan secara bijak tanpa merugikan salah satu pihak, yang pastinya keputusan kita itu dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah yang berpihak kepada siswa atau berfokus berdampak kepada siswa. Itu tujuan keputusan itu. Jadi dalam hal keputusan pada kasus-kasus seperti ini, dilematis atau dilema etika ini, kita akan melihat tingkat urgensinya atau seberapa penting itu lebih mendesak untuk segera dieksekusi keputusan itu. Ya, misalnya dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada kasus-kasus misalnya masalah pembagian tugas tambahan, pembagian tugas pembelajaran di kelas. Ini kan berhubungan dengan guru sebagai pelaksana pembelajaran itu sendiri di kelas. Kepala sekolah harus bisa menentukan yang mana yang lebih dulu dilaksanakan keputusan itu, di mana keputusan itu sama-sama dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak atau guru, atau tidak memberatkan guru lah hasil keputusan itu. Maka kita melaksanakan diskusi dengan guru atau guru-guru. Kalau dia lebih dari satu guru, kita bawa dalam forum diskusi bagaimana ini yang mana yang lebih kita dahulukan ya. Yang penting orientasi pelayanan sekolah itu adalah pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, itu yang lebih urgent, lebih didahulukan. Saya kira seperti itu supaya secara manusiawi juga guru yang mendapat penugasan itu tidak merasa terbebankan. Ya, sekembalinya kita sebagai pegawai negeri sipil yang berhubungan dengan undang-undang disiplin pegawai negeri sipil, karena itu wajib dilaksanakan kita berhubungan dengan penugasan kita sebagai guru sekaligus sebagai anggota pegawai negeri sipil yang harus memenuhi tugas sebagai pegawai negeri sipil dengan ada peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan
tugas kita sebagai pegawai negeri sipil dalam hal ini sebagai guru. Nah, jadi saya mengambil kebijakan mengenai dilema etika ini adalah melaksanakan keputusan yang berpusat pada pembelajaran dulu, fokusnya pada pembelajaran dulu. Nah, ini jadi kita diskusikan bersama guru-guru. Saya kira itu ya untuk dilema etika. Terus Pak, mungkin pertanyaan kedua nih Pak ya. Selama ini kan mungkin dalam keputusan itu ada dua sisi Pak ya, ada dua sisi yang benar, sama-sama benar ya. Yeah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misal kayak seperti memutuskan kenaikan kelas anak kan kadang-kadang Pak ya. Yeah. Yang salah satu kan kalau anak tersebut misalkan banyak tidak hadir, kalau kita mengambil keputusan dia tidak naik, itu kan menegakkan ke peraturan kita Pak ya. Tapi di sisi lain kita melihat ke depannya, masa depan anak kalau dia tidak dinaikkan itu kan pasti akan berhenti dan lain-lainnya. Itu kan pasti ada dua kepentingan yang berbeda Pak ya. Itu bagaimana Bapak membijaki hal tersebut Pak? Baik, yang pertama dasar kita adalah peraturan perundang-undangan ya, yang berhubungan dengan kelulusan atau kenaikan ini. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Di sana jelas anak dinyatakan naik kalau dia memenuhi kriteria diantaranya kehadiran itu, kemudian menyelesaikan sumatif dari sumatif 1 sampai berapa gitu sesuai dengan program kerja kurikulum sekolah ya, kurikulum satuan pendidikan. Nah, memang ada kasus-kasus seperti itu, misalnya anak ini tidak hadirnya atau ketidakhadirannya di sekolah mungkin ada masalah, tapi ini harus kita sikapi ya berdasarkan keputusan bersama Dewan Guru ya, tanpa merugikan anak itu sendiri. Atau kalau anak itu cuma kehadiran karena alasannya membantu orang tua atau alasan yang lain yang sekiranya menurut kurikulum Merdeka itu bisa diatasi, capaian pembelajarannya itu tidak menjadi masalah untuk naik kelas. Nah, kalau kita memilih atau memutuskan anak itu tidak naik kelas harus sangat hati-hati ya, karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi dalam hal misalnya kenaikan kelas, kalau anak itu sudah memenuhi beberapa indikator seperti nilai sudah terpenuhi, mengikuti sumatif, ada cuma masalah kehadiran atau nilai capaiannya belum memenuhi, nah, itu tidak, menurut saya berdasarkan Permendikbud 21 tahun 2022 itu bisa dipertimbangkan tanpa mengabaikan aturan dan juga merugikan peserta didik, supaya pendidikan dasar 9 tahun itu tidak terhenti sampai di situ. Kalau dia berhenti, tidak naik atau tidak lulus sesuai karakteristik di sekolah kita di wilayah ini, dia akan berhenti. Nah, ini sangat merugikan bagi peserta didik itu sendiri. Ya, dapat saya tangkap berarti Pak, kita mempertimbangkan berdasarkan peserta didik Pak ya, kebetulan itu yang diutamakan Pak ya. Itu yang kita utamakan, tetap tanpa mengabai aturan-aturan, terutama dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu tentang standar penilaian. Nah, itu semua jelas di situ, termasuk di panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru tahun 2024. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu Pak? Baik, kalau misalnya tentang kelulusan ya, jadi tentang kelulusan ini tadi sudah dasarnya adalah Permendikbud nomor 21 tahun 2024. Jadi di sana kalau tidak salah di pasal 789 ya, tentang kelulusan dan kenaikan kelas itu syarat-syaratnya bagaimana menyelesaikan sumatif, kelulusan sumatif, nilai sumatif 1 sampai 6, artinya dari kelas 7 sampai kelas 9 ada.
dan memenuhi eh, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran. Iya, kita kalau itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ditambah dengan hasil diskusi atau rapat dinas dewan guru, semuanya sepakat secara kolaboratif menyatakan lulus, itu kita sepakati lulus. Dan selama ini kita tidak memiliki kasus-kasus anak itu tidak naik kelas atau tidak lulus, kecuali ada beberapa anak, ada 1-2 anak yang mungkin tidak melanjutkan, tapi itu kan kita selesaikan dengan orang tua melalui wali kelas, mengadakan kunjungan rumah, itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Iya, misalnya itu ya, masalah kenaikan kelas. Iya. Kalau kelulusan itu artinya tidak ada permasalahan, sudah tahap akhir. Pada kenaikan kelas itu rata-rata kasusnya hanya di ketidakhadiran itu saja. Kalau memenuhi nilai, standar nilai, KKTP, kriteria keputusan tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru mata pelajaran itu rata-rata sesuai, sudah memenuhi. Nah, ini guru mata pelajaran atau itu tidak jadi masalah. Nah, kita bersama wali kelas menyelesaikan itu, kita sepakati ya, dan diadakanlah pada saat pembagian rapot ini komitmen orang tua ya. Jadi pada kegiatan parenting kelas di mana orang tua diundang, dan di situ disepakati, dijelaskan tentang masalah ketidakhadiran siswa. Jadi kita memperhatikan permasalahan siswa juga. Jadi dengan melibatkan orang tua ya, di sini kita selesaikan masalahnya, dan selama ini tidak ada yang bermasalah masalah kenaikan kelas, karena semua kasus ketidakhadiran itu bisa disepakati, diselesaikan, dan tidak terulang di semester berikutnya. Oke Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, dari hal-hal yang pengambilan keputusan tadi Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya Pak ya. Ya. Jadi di kasus kenaikan kelas itu, kata hati kita itu bisa berlawanan dengan kenyataan. Nah, jadi ini berhubungan dengan kebijakan ya, yang tidak menabrak hukum atau peraturan tentang standar penilaian itu. Nah, kalau itu bisa kita selesaikan dan itu bisa tidak dilakukan lagi pada tahap berikutnya, mengapa kita tidak lakukan? Itu ada tantangan, itu pasti ada. Tetapi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah, mengambil kebijakan yang disepakati secara bersama dengan dewan guru ya, dibantu juga dengan dari konsultasi kita dengan pengawas sekolah, pengawas bina, kemudian juga kita jelaskan dengan orang tua. Nah, selama ini tidak ada permasalahan masalah itu. Tantangan pasti ada, tantangan yang apa yang harus kita lakukan, tetapi tantangan itu harus kita selesaikan tanpa merugikan salah satu pihak, artinya tidak melanggar aturan, sesuai dengan prosedur. Jadi kalau dia naik kelas, kalau pada kurikulum Merdeka kan ada sesuai dengan capaian atau bakat atau dengan kemampuan siswa tersebut. Jadi di sanalah tantangan itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa kepala sekolah sendiri menyelesaikan permasalahan itu. Jadi harus keputusan bersama.
Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau kasus kenaikan kelas, kalau masalah kelulusan saya pikir tidak ada lah Yes. kasus-kasus. Biasanya ada kasus-kasus seperti kenaikan kelas atau kalau kita fokus kepada siswa ya itu ya ada siswa yang berhubungan dengan ketidakhadiran sikap itu tadi. Jadi saya membuat kegiatan itu setelah menerima laporan dari wali kelas. Wali kelas melaporkan kepada kepala sekolah. Jadi berdasarkan data yang ada pada wali kelas, karena semuanya kan yang tahu tentang kelas itu adalah wali kelas. Nah, setelah wali kelas melaporkan, berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana ini sebelum dibawa kepada forum rapat penentuan kenaikan kelas. Nah, ada pertemuan dulu antara wali kelas dengan kepala sekolah. Dan ini kepala sekolah bersama wali kelas mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi kita mendengarkan pendapat wali kelas bagaimana ya bisa diselesaikan dengan naik kelas karena cuma ketidakhadiran. Kalau indikator lain dia memenuhi syarat. Ya, kecuali dari beberapa indikator itu lebih dari 50% tidak memenuhi syarat. Kalau cuma kehadiran, ya kehadiran itu sendiri bukan karena secara sengaja dibuat atau karena kemauannya. Kan kebanyakan mereka membantu orang tua di desa. Jadi kita diskusi dulu dengan wali kelas. Setelah itu kita bawa ke forum rapat bersama guru-guru mapel lainnya dan bagian kurikulum. Ya, jadi semuanya disepakati, kita dengarkan pendapat secara keseluruhan, baru kita mengambil sebuah simpulan dengan berupa ketetapan. Ini berupa surat keputusan kepala sekolah tentang ketetapan kenaikan atau kelulusan siswa itu sendiri. Oke. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, di sebuah struktur organisasi sekolah itu ada, kalau dia sekolah kecil seperti sekolah kita ini ada satu wakil kepala sekolah, ada kemudian ada koordinator, misalnya kurikulum, perpustakaan, koordinator sarana prasarana. Nah ini sangat membantu, ya, termasuk juga di sana wali kelas. Nah ini semua berperan secara aktif. Nah kita berdiskusi bersama, terutama kalau dia kenaikan kelas, kurikulum, kepala sekolah. Karena kita tidak mempunyai BP, guru BP khusus, jadi wakil kepala sekolah, kemudian kurikulum, dan juga wali kelas. Nah, kita berdiskusi bersama tentang kalau ada masalah seperti ini yang bersifat dilema etika ini, ya, semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan tidak meninggalkan masalah atau tidak menimbulkan masalah baru. Kadang-kadang kan selesai masalah ini muncul masalah yang baru melahirkan masalah baru. Jadi saya berkomitmen kalau masalah itu selesai dan clear, tidak akan menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan peserta didik, terutama untuk penentuan kenaikan atau kelulusan peserta didik. Jadi segala pihak Pak yang Iya, semua harus berperan, tidak hanya kepala sekolah. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak praktikkan dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema etika itu adalah kepala sekolah bisa memimpin sebuah diskusi dalam pengambilan keputusan. Itu adalah
kerja tim, kolaborasi semua pihak berperan. Yang saya menganggap memberdayakan semua itu bisa mempunyai peran aktif, baik dari wakil kepala sekolah, kurikulum, wali kelas, guru mata pelajaran, itu semua punya peran, termasuk orang tua peserta didik itu sangat berperan, sehingga terjadi keputusan yang tidak memihak salah satu. Jadi sifatnya keputusan itu baik untuk sekolah, baik untuk peserta didik atau peserta. Ya, demikian saya kira. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat mungkin nanti ilmu ini untuk saya ke depannya Pak. Terima kasih banyak ilmu yang sudah Bapak sampaikan. Walaupun kita ini kan ngomong seperti wawancara, tapi Bapak menularkan ilmu Bapak dalam pengambilan keputusan kepada saya Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa saya terapkan, walaupun dimanapun saya berada nanti kan ke depannya saya tidak tahu kan apakah nanti mungkin akan menjadi pemimpin pembelajaran juga, yang terutama pembelajaran di kelas Pak ya, untuk pengambilan keputusan yang akan saya terapkan di kelas nanti akan bisa mengadopsi dari penjelasan Bapak tadi. Ya, sebagai anggaplah ini pernyataan atau closing statement dari saya sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa dipakai oleh Pak nanti ke depan. Suka tidak suka kalau sudah mengikuti program ini, siap-siap menjadi pemimpin pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas terutama. Nah, bersikaplah secara arif dan bijaksana terhadap bermacam-macam kasus, karena kasus itu tidak hanya kasus dilema etika, banyak kasus-kasus lain yang kita hadapi. Dan satu cara yang saya lakukan selama ini adalah bersikap arif dan bijaksana terhadap permasalahan-permasalahan itu. Karena sebagai pemimpin pembelajaran tidak mudah, apalagi sebagai pemimpin pembelajaran sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah amanah, ya, tugas amanah. Jadi kita tidak bisa menyikapi dari satu hal. Jadi satu kata kuncinya adalah bersikaplah secara arif dan bijaksana. Terima kasih Pak atas wejangannya, semoga nanti saya dapat menerapkan Pak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Selalu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Welcome, wag ka bang? Bisa aja tulong. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Siap. Oh ya, siap. 4 tim Pak. Iya betul Pak. Siap. Ya siap, sama-sama Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting tetap terlaksana dengan lancar. Ya Pak. Betul. Ya betul. Oh ya, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Timpa 1 Atap, itu terdapat beberapa kasus-kasus tentang apa tadi itu etika moral, dan di etika dan bujukan moral itu pasti ada beberapa terjadi, seperti contohnya permasalahan siswa yang ada di rumah itu terbawa ke sekolah, dan juga seperti yang
pernah terjadi itu perkelahian antar siswa karena masalah sepele, Pak. Ya, Pak. Oke, siap. Ya, ya. Itu biasanya kalau di sekolah saya ini menganut cara bermusyawarah, Pak. Jadi kita terapkan secara bermusyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik lah, yang maksimal. Ya, betul, bermusyawarah rapat. Ya, betul sekali. Ya, langkah-langkahnya biasanya kalau ada terjadi kasus-kasus, yang pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita tanyakan siapa-siapa yang terlibat. Nah, dari yang terlibat itu, semua pihak yang terlibat itu kita kumpulkan. Kita duduk bersama, kita adakan diskusi, kita dengarkan masukan-masukan, saran-saran tentang kasus-kasus tersebut. Setelah itu kita baru bisa menarik kesimpulan, yaitu kita hasilkan solusi yang sekiranya dapat membuat semuanya merasa nyaman, Pak. Tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, betul. Tidak 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 mengarah ke kepentingan beberapa pihak, tapi untuk kesemuanya, Pak. Ya, ya dengan cara bermusyawarah tadi, Pak. Karena itu kita sebagai kepala sekolah tidak bisa menyimpulkan secara sendiri, Pak. Kita harus bisa menerima masukan-masukan dari guru-guru, dari pihak lain, bagaimana kira-kiranya agar kita mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, betul. Oh, tantangannya. Memang target kita kalau dari kasus-kasus itu solusinya adalah kita menghasilkan solusi yang dapat memberikan rasa nyaman bagi semua pihak, dapat agar semua pihak itu merasa solusi itu terbaik, tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam bahasa sekarang itu win-win solution, Pak. Tapi pada kenyataannya kemungkinan tetap ada yang merasa dirugikan, merasa tidak terpuaskan dengan solusi yang telah diberikan. Itu sih Pak tantangannya, Pak. Kita tetap sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dari beberapa pihak mungkin tetap ada mempunyai pandangan solusi tersebut kurang sesuai keinginan.
Ya, Pak. Oh, siap, siap, siap. Biasanya karena kasus-kasusnya itu tidak terlalu besar, jadi dan mungkin semua pihak yang terlibat juga berada di tempat, jadi sebisa mungkin kita langsung selesaikan pada saat itu juga, Pak. Kita ajak duduk bersama, jadi tidak ada tidak tidak terlalu lama, Pak, usahanya, Pak. Jadi agar solusinya agar masalah tersebut dapat terselesaikan secepat mungkin, itu, Pak. Jadi sebenarnya fleksibel aja, Pak. Cuman langkah baiknya setiap masalah itu segera kita selesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak menimbulkan masalah berkelanjutan, Pak. Oke, siap. Oh, kalau saya pribadi itu Pak, bukan seseorang, Pak, tapi semua pihak, terutama semua guru, Pak. Kita meminta kontribusinya, Pak. Kita meminta masukan-masukan dari semua guru. Nah, kita pilah, kita rangkum jadi yang mana yang kira-kiranya terbaik. Jadi pada setiap kasus itu tidak tidak satu dua orang saja yang mungkin bisa memberi masukan, tapi semua semua pihak, semua guru itu terlibat, Pak, memberi masukan-masukan bagaimana solusi yang terbaiknya. Jadi saya tidak berpatokan pada satu dua orang, tapi semua guru, Pak, terlibat. Ya, betul, Pak. Iya, betul. Iya, siapa? Ya. Oh. Pelajaran yang dapat dipetik pada setiap mengambil keputusan itu adalah semua masalah akan dapat terselesaikan dengan cara bermusyawarah, secara bersama-sama, saling berkolaborasi untuk menyelesaikannya bagaimana caranya. Karena apabila masalah itu kita pikirkan secara sendiri, itu tidak maksimal nanti, Pak, hasil yang kita berikan, solusi yang diberikannya, Pak. Ya, siap. Ya, siap. Amin. Amin, amin, Pak. Ya, siap, sama-sama. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, siap. Sampai berjumpa di lain waktu, Pak. Oke, setelah